Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiwastu, salam kebajikan. Saya Ika Agustiningsih dan rekan saya Lafif Ahmad Rofid Al-Azmi dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai prosedur penelitian kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif. Yang pertama, menyusun daftar cek tentang topik yang diteliti. Selama bertahun-tahun, penulis proposal harus membahas karakteristik penelitian kualitatif dan meyakinkan fakultas serta penonton mengenai legitimasi mereka. Sekarang, diskusi ini kurang sering ditemukan dalam literatur dan ada beberapa konsensus tentang apa yang merupakan bagian penelitian kualitatif. Daftar pertanyaan untuk merancang prosedur penelitian kualitatif menurut Criswell. Ada 16 rancangan pertanyaan untuk penelitian kualitatif menurut Criswell. Yang pertama, apakah karakteristik dasar dari studi kualitatif disebutkan? Yang kedua, apakah tipe spesifik dari strategi penyelidikan kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian tersebut disebutkan? Apakah sejarah definisi dan aplikasi untuk strategi yang disebutkan? Yang ketiga, apakah pembaca mendapatkan pemahaman tentang peran peneliti dalam studi baik sejarah masa lalu, pengalaman sosial, budaya, koneksi pribadi ke situs dan orang, langkah-langkah untuk mendapatkan entry, dan masalah etika sensitif? Yang keempat, apakah strategi pengambilan sampel yang bertujuan untuk situs dan individu diidentifikasi? Yang kelima, apakah bentuk pengumpulan data spesifik disebutkan dan alasan yang diberikan untuk penggunaannya? Yang keenam, apakah prosedur untuk merekam informasi selama data prosedur pengumpulan yang disebutkan seperti protokol? Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh, apakah langkah-langkah analisis data diidentifikasi? Pertanyaan ke-8, adakah bukti bahwa peneliti telah mengatur data analisis? Yang ke-9, apakah peneliti telah mereview data secara umum dan mendapatkan pengertian dari informasi? Yang ke-10, apakah pengkodean telah digunakan dengan data? Yang ke-11, apakah kode telah dikembangkan untuk membentuk deskripsi atau mengidentifikasi tema? Pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan ke-12, apakah tema saling terkait untuk menunjukkan tingkat analisis yang lebih tinggi dan abstraksi? Selanjutnya, pertanyaan ke-13, apakah cara bahwa data akan dipresentasikan disebutkan seperti dalam tabel, grafik, dan gambar? Yang ke-14, apakah dasar untuk menafsirkan analisis telah ditentukan berdasarkan pengalaman pribadi, literatur, pertanyaan, agenda, tindakan? Pertanyaan selanjutnya
yaitu apakah peneliti menyebutkan hasil penelitiannya, mengembangkan teori, memberikan gambaran tema yang kompleks, dan yang terakhir yaitu apakah beberapa strategi telah dikutip untuk memvalidasi temuan. Selanjutnya, ada karakteristik dasar penelitian kualitatif. Ada beberapa karakteristik dasar untuk menentukan penelitian kualitatif. Yang pertama, natural. Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan di mana tempat peserta mengalami masalah. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti kualitatif mengumpulkan data diri sendiri melalui pemeriksaan dokumen, mengamati perilaku, atau mewawancarai peserta. Yang ketiga, berbagai sumber data biasanya dikumpulkan oleh peneliti kualitatif dalam bentuk data seperti wawancara, observasi, dan dokumen, daripada mengandalkan suatu sumber data. Yang keempat, analisis data induktif peneliti kualitatif membangun pola kategori dan tema dari bawah ke atas dengan mengatur data ke dalam unit informasi yang semakin abstrak. Yang kelima, makna dari peserta dalam seluruh proses penelitian kualitatif, di mana dimaksudkan peneliti tetap berfokus pada pembelajaran makna peserta yang memegang seluruh masalah. Selanjutnya, karakteristik dasar penelitian kualitatif. Yang keenam, ada desain yang muncul. Proses penelitian untuk peneliti kualitatif dimunculkan. Artinya, rencana awal untuk penelitian tidak bisa dipastikan, dan semua fase dapat berubah setelah peneliti memasuki lapangan. Yang ketujuh, lensa teoritis. Peneliti kualitatif sering menggunakan pandangan teori untuk studi mereka, seperti konsep budaya, pusat etnografi, gender, ras, atau perbedaan kelas dari orientasi teoritis. Karakter yang kedelapan, pengalaman itu pluralitas. Pengalaman itu terjadi seluas adanya antar hubungan dan antar aksi manusia di mana individu itu terlibat. Yang kesembilan, akun holistik. Peneliti kualitatif mencoba mengembangkan suatu gambaran kompleks tentang masalah atau isu yang sedang diteliti. Berikutnya, dalam prosedur penelitian kualitatif terdapat melakukan refleksi terhadap apa yang dikaji. Berikut adalah refleksi dalam menulis prosedur proposal kualitatif yang harus dipertimbangkan menurut Creswell. Yang pertama, identifikasi pendekatan khusus untuk penyelidikan yang akan Anda gunakan. Yang kedua, berikan beberapa informasi latar belakang tentang strategi, seperti sebagai asal disiplin ilmu, penerapannya,
dan definisi singkatnya. Selanjutnya, diskusikan mengapa ini merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam studi yang diusulkan. Dan yang terakhir, yaitu identifikasi bagaimana penggunaan strategi akan membentuk jenis pertanyaan yang ditanyakan. Prosedur penelitian kualitatif selanjutnya yaitu menentukan beragam teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi pengaturan batas-batas studi, mengumpulkan informasi melalui tidak terstruktur atau observasi dan wawancara semi terstruktur, dokumen dan materi visual, serta menetapkan protokol untuk mencatat informasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan 4 tipe dasar, seperti yang ditunjukkan pada tabel 9.2 menurut Criswell tahun 2009. Berikut adalah 4 tipe dasar proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Criswell. Yang pertama, jenis pengumpulan data berupa observasi. Yang kedua, pilihan penggunaan tipe. Pilihan penggunaan tipe dalam jenis pengumpulan data observasi terdapat 4. Yang pertama, partisipan komplit. Peran peneliti disembunyikan. Yang kedua, pengamat sebagai partisipan. Peran peneliti diketahui. Yang ketiga, partisipan sebagai pengamat. Peran peneliti kedua setelah peran partisipan. Yang keempat, pengamat komplit. Peneliti mengamati tanpa partisipan. Yang ketiga yaitu ada keuntungan. Keuntungan penelitian kualitatif dalam jenis pengumpulan data observasi. Yang pertama yaitu peneliti sebagai tangan pertama dalam mengungkapkan pengalaman partisipan. Yang kedua, peneliti dapat merekam informasi saat itu terjadi. Yang ketiga, aspek yang tidak biasa dapat disadari sebelum observasi. Dan yang terakhir, berguna dalam topik yang mungkin tidak nyaman didiskusikan bagi partisipan. Yang tipe keempat ada keterbatasan. Dalam jenis pengumpulan data observasi ada 4 keterbatasan. Yang pertama, peneliti mungkin dianggap mengganggu. Yang kedua, peneliti tidak dapat melaporkan informasi pribadi yang diteliti. Yang ketiga, peneliti mungkin tidak memiliki keterampilan memperhatikan dan mengamati yang baik. Dan yang terakhir, peserta tertentu, misalnya anak-anak, menghadirkan masalah khusus dalam memperoleh hubungan. Berikutnya adalah tipe dasar proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan jenis pengumpulan data wawancara. Dalam jenis pengumpulan data wawancara, terdapat 4 pilihan penggunaan tipe. Yang pertama, bertatap muka satu-satu, wawancara secara langsung. Yang kedua, telepon.
Peneliti melakukan wawancara dari telepon. Yang ketiga, grup. Peneliti melakukan wawancara di sebuah grup. Dan yang keempat, email. Melakukan wawancara melalui internet. Berikutnya, keuntungan dalam jenis pengumpulan data berupa wawancara ada 3. Yang pertama, berguna saat partisipan tidak bisa diamati secara langsung. Yang kedua, partisipan bisa memberikan informasi sejarah. Dan yang terakhir, memungkinkan peneliti untuk mengontrol pertanyaan. Sedangkan untuk keterbatasan dalam jenis pengumpulan data wawancara, terdapat 4. Yang pertama, menyediakan informasi tidak langsung yang disaring melalui tampilan wawancara. Yang kedua, memberikan informasi di tempat yang telah ditentukan daripada di tempat yang alami. Yang ketiga, kehadiran peneliti dapat menimbulkan tanggapan yang bias. Dan yang terakhir, tidak semua orang pandai berbicara dan tanggap. Jenis pengumpulan data selanjutnya adalah berupa dokumen. Pilihan penggunaan tipe dokumen ini bisa berupa dokumen publik seperti risalah rapat atau koran. Kemudian dokumen pribadi seperti jurnal, diari, dan surat. Adapun keuntungan dalam penggunaan tipe dokumen ini, yang pertama, memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata dari partisipan. Yang kedua, penggunaan dokumen ini bisa diakses sewaktu-waktu. Yang ketiga, merupakan data yang merupakan informasi bijaksana yang telah diperhatikan oleh peserta dalam menyusunnya. Kemudian yang keempat, sebagai bukti tertulis, peneliti menghemat waktu dan biaya untuk membuat transkrip. Adapun keterbatasan dalam penggunaan dokumen, yang pertama, tidak semua orang pandai dalam berbicara dan tanggap. Kemudian yang kedua, mungkin informasi yang dilindungi tidak bisa diakses atau tidak tersedia di publik dan hanya berupa akses pribadi. Yang ketiga, membutuhkan peneliti untuk mencari informasi di tempat yang sulit ditemukan. Yang keempat, membutuhkan menyalin dan memindai untuk memasuki komputer. Yang kelima, materi mungkin menjadi tidak lengkap. Dan yang terakhir, dokumen mungkin tidak autentik atau tidak akurat. Nah, jenis pengumpulan data selanjutnya adalah berupa audiovisual. Pilihan penggunaan tipe audiovisual dapat berupa foto, kaset video, benda seni, perangkat lunak komputer, dan film. Keuntungan pengumpulan data berjenis audiovisual, yang pertama, mungkin merupakan metode pengumpulan data yang tidak mengganggu. Yang kedua, memberi kesempatan bagi peserta untuk langsung berbagi realita. Yang ketiga, kreatif karena menangkap perhatian secara visual. Adapun keterbatasannya, yang pertama, mungkin sulit untuk ditafsirkan. Kemudian yang kedua, mungkin tidak dapat diakses baik secara publik atau secara pribadi. Yang ketiga, kehadiran dari pengamat, misalnya seorang fotografer, mungkin dapat mengganggu dan dapat mempengaruhi tanggapan. Setelah tadi kita bahas tentang jenis pengumpulan data penelitian kualitatif berdasarkan pilihan penggunaan tipe, keuntungan, dan keterbatasannya, selanjutnya adalah peneliti harus menentukan bagaimana cara untuk mencatat data menggunakan 4 jenis metode pengumpulan data yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah observasi. Kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan observasi sebagai peserta. Kemudian, kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan observasi sebagai pengamat. Kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai peserta daripada sebagai pengamat. Kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengamat daripada sebagai peserta.
Dan yang terakhir, kumpulkan catatan lapangan terlebih dahulu dengan mengamati sebagai orang luar dan kemudian pindah ke setting dan pengamatan sebagai orang dalam. Selanjutnya, jenis metode pengkoleksian data dalam wawancara. Yang pertama, melakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, serta membuat catatan wawancara. Melakukan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, merekam wawancaranya dan menyalinnya. Melakukan wawancara semi terstruktur, merekam wawancara dan transkripsikan wawancara tersebut. Kemudian, melakukan wawancara kelompok fokus, rekaman wawancara dan transkripsikan. Kemudian, melakukan berbagai jenis wawancara, bisa melalui email, tatap muka, melalui kelompok fokus secara online, dan kelompok fokus secara wawancara telepon. Selanjutnya, cara pencatatan data melalui dokumen bisa dilakukan melalui hal-hal berikut, yakni buatlah jurnal selama studi penelitian. Mintalah seorang peserta membuat jurnal atau buku harian selama studi penelitian. Kumpulkan surat-surat pribadi dari peserta, kemudian menganalisis dokumen publik, misalnya memo resmi, notulen, catatan, arsip bahan. Kemudian memeriksa autobiografi dan biografi. Minta peserta mengambil foto atau rekaman video, misalnya pengambilan foto. Kemudian audit bagan, dan yang terakhir adalah rekam medis. Selanjutnya, dalam pengkoleksian data audiovisual, yakni memeriksa bukti jejak visual atau individu atau kelompok. Periksa foto atau kaset video. Mengumpulkan suara, misalnya suara musik, tawa anak-anak, dan klakson mobil. Mengumpulkan pesan email. Kemudian, mengumpulkan pesan teks ponsel. Memeriksa harta benda atau benda ritual. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan suara, bau, rasa, atau rangsangan dari indera lainnya. Selanjutnya, membedakan ragam analisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell, ragam analisis data dalam penilaian kualitatif ada 4. Yang pertama, analisis data melibatkan pengumpulan data secara terbuka berdasarkan permintaan pertanyaan umum dan mengembangkan analisis dari informasi dukungan yang dilakukan oleh peserta. Yang kedua, analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan mengumpulkan data, membuat interpretasi, dan menulis laporan. Misalnya, peneliti mungkin menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, atau menulis memo yang pada akhirnya mungkin dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan melakukan struktur pengorganisasian laporan akhir. Kemudian yang ketiga, analisis kualitatif dasar. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif, menganalisisnya untuk dijadikan tema atau perspektif dalam menulis laporan. Banyak peneliti kualitatif melampaui analisis generik ini untuk menambahkan prosedur dalam salah satu strategi kualitatif penyelidikan. Sebagai contoh, dalam grounded theory memiliki langkah-langkah yang sistematis, yakni menghasilkan kategori informasi, memilih salah satu kategori dan memposisikannya dalam teoritis. Kemudian dalam studi kasus dan penelitian etnografis misalnya, di dalamnya melibatkan deskripsi rinci tentang pengaturan atau individu, diikuti dengan analisis data untuk tema atau isu. Sedangkan dalam penelitian fenomenologi, menggunakan analisis signifikan, pertanyaan, generasi unit makna, dan pengembangan. Nah, yang terakhir,
Meskipun perbedaan analitik tergantung pada jenis strateginya, jika digunakan penanya kualitatif sering menggunakan prosedur umum dalam menyampaikan dan mengusulkan langkah-langkah dalam analisis data. Situasi yang ideal adalah dengan memadukan langkah umum dengan langkah strategi penelitian khusus. Tinjauan tentang proses analisis data secara umum akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Berikut merupakan bagan hierarkis analisis data kualitatif sebagai langkah-langkah dari bentuk khusus ke bentuk umum yang melibatkan berbagai tingkat analisis menurut Creswell. Dapat dilihat di bagian ini bahwa dalam memvalidasi keakuratan informasi, langkah yang pertama adalah di mana data mentah dikumpulkan, baik berupa transkrip, catatan lapangan, atau gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, mengatur dan menyiapkan data untuk kemudian dianalisis. Kemudian, membaca semua data. Selanjutnya, data tersebut dilakukan pengkodean, baik menggunakan tangan atau menggunakan media komputer. Setelah melakukan pengkodean, kemudian di situ akan muncul tema dan deskripsi. Yang kemudian tema atau deskripsi yang berhubungan dikaitkan dengan teori, misalnya grounded theory atau teori studi kasus. Dan langkah yang terakhir, tema dan deskripsi yang muncul tadi ditafsirkan sedemikian rupa. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya tentang langkah-langkah analisis data kualitatif dari bentuk khusus ke bentuk umum. Bagan hierarkis dari bawah ke atas yang sudah kita bahas tadi melibatkan berbagai tahapan-tahapan yang saling terkait dan ditekankan dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, atur dan persiapkan data untuk dianalisis. Ini melibatkan wawancara, mengetik catatan lapangan, atau menyortir dan mengatur data menjadi berbagai jenis tergantung pada sumber informasi yang didapat. Yang kedua, baca semua data. Langkah pertama adalah mendapatkan pengertian umum dari informasi yang didapat. Apa ide pokok yang dikatakan peserta? Apa gagasannya? Apakah kedalaman keseluruhan kredibilitas dalam informasi? Dan terkadang peneliti kualitatif harus menulis catatan di tepi halaman untuk mulai merekam pemikiran umum tentang data pada tahap ini. Yang ketiga, mulailah menganalisis secara rinci dengan proses pengkodean. Pengkodean adalah proses pengorganisasian materi menjadi potongan-potongan atau segmen teks sebelumnya yang membawa makna pada informasi. Yang keempat, gunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi, latar atau orang, serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan pengetahuan rinci berupa informasi tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu setting. Peneliti dapat membuat kode untuk deskripsi ini. Analisis ini berguna dalam merancang deskripsi rinci untuk studi kasus, etnografi, dan proyek penelitian naratif lainnya. Kemudian yang kelima, tingkatkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan paling populer adalah menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis. Banyak peneliti kualitatif juga menggunakan visual, gambar, atau tabel sebagai tambahan untuk diskusi. Mereka menyajikan model proses seperti dalam grounded theory atau memajukan gambar lokasi penelitian tertentu seperti dalam format etnografi atau menyampaikan informasi deskriptif tentang setiap peserta dalam tabel seperti dalam penelitian studi kasus. Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah melibatkan pembuatan interpretasi atau arti dari data tersebut. Misalnya bertanya tentang apa yang dipelajari atau apa inti dari gagasan dari penelitian tersebut. Pengetahuan ini bisa menjadi interpretasi pribadi peneliti
yang tercakup dalam pemahaman yang dibawa oleh penanya untuk mempelajari budaya, sejarah, dan pengalaman. Selanjutnya adalah strategi untuk menentukan validitas dalam kajian kualitatif. Menurut Creswell, bahwa keabsahan atau validitas adalah salah satu kekuatan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada penentuan apakah temuan itu akurat, baik dari sudut pandang peneliti, peserta, atau pembacanya. Perspektif prosedural yang direkomendasikan oleh Creswell untuk proposal penelitian adalah dengan mengidentifikasi dan mendiskusikan satu atau lebih strategi yang tersedia untuk memeriksa akurasi dari temuan. Peneliti secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal mereka. Creswell merekomendasikan penggunaan berbagai strategi, dan ini harus meningkatkan kemampuan peneliti untuk menilai keakuratan temuan serta meyakinkan pembaca tentang keakuratan tersebut. Menurut Creswell, ada 8 strategi utama yang paling sering digunakan dan mudah diterapkan untuk menentukan validitas kajian kualitatif. Yang pertama adalah melakukan triangulasi berbagai sumber data, informasi dengan memeriksa bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun tema. Jika tema dibuat berdasarkan pertanyaan dari beberapa sumber data atau perspektif dari peserta, maka proses ini dapat diklaim untuk menambah validitas penelitian. Yang kedua, gunakan pemeriksaan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif melalui pengambilan laporan akhir atau deskripsi atau tema tertentu yang dikembalikan kepada peserta untuk menentukan keakuratan data. Bukan berarti mengambil kembali transkrip mentah untuk memeriksa akurasi. Namun sebagai gantinya, peneliti mengambil kembali bagian-bagian yang dipoles seperti tema, analisis kasus, deskripsi budaya, dan sebagainya. Proses ini dapat melakukan wawancara lanjutan dengan para partisipan dalam penelitian dan kesempatan bagi mereka untuk mengomentari temuan tersebut. Yang ketiga, menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan. Deskripsi ini dapat membawa pembaca ke setting penelitian dan memberikan diskusi mengenai elemen pengalaman bersama. Ketika peneliti kualitatif memberikan deskripsi terperinci tentang setting penelitian misalnya, atau memberikan banyak perspektif tentang sebuah tema, maka hasilnya akan menjadi lebih realistis dan lebih kaya. Prosedur ini dapat menambah dari validitas temuan. Yang keempat, klarifikasi bias yang dibawa peneliti ke penelitian. Refleksi diri ini menciptakan narasi terbuka dan jujur yang akan beresonansi dengan baik dengan pembaca. Refleksitivitas telah disebutkan sebagai karakteristik inti dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisi komentar oleh para peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka tentang temuan yang dibentuk oleh latar belakang mereka sendiri, seperti jenis kelamin, budaya, sejarah, dan asal sosial ekonomi mereka. Selanjutnya, yang kelima adalah menyajikan informasi negatif atau perbedaan yang berlawanan dengan tema, karena kehidupan nyata terdiri dari perspektif yang berbeda yang tidak selalu bersatu. Mendiskusikan informasi yang bertentangan dapat menambah kredibilitas dari penelitian. Kemudian yang keenam, menghabiskan waktu yang lama di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang ia teliti. Dan peneliti juga dapat menyampaikan secara detail tentang tempat dan orang-orang yang memberikan narasi sumber penelitian. Semakin banyak pengalaman yang dialami seorang peneliti dengan peserta dalam pengaturan mereka yang sebenarnya, maka temuan akan semakin akurat dan valid. Kemudian yang ketujuh, gunakan pembekalan sejawat untuk meningkatkan akurasi penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara menemukan seseorang yang sebaya, yang meninjau dan bertanya tentang pertanyaan terkait dengan studi kualitatif, sehingga penelitian akan beresonansi dengan orang-orang selain peneliti. Strategi ini melibatkan interpretasi di luar peneliti
dan berinvestasi dalam validitas orang lain yang ditambahkan ke dalam penelitian. Kemudian yang ke-8, gunakan auditor luar untuk meninjau seluruh proyek. Berbeda dari teman sejawat, auditor ini tidak akrab dengan peneliti atau proyek dan dapat memberikan penilaian objektif terhadap proyek penelitian sepanjang proses penelitian atau pada kesimpulan penelitian. Peran ini mirip dengan auditor fiskal dan pertanyaan spesifik yang mungkin ditanyakan oleh auditor. Prosedur memiliki penyelidik independen dari aspek proyek, misalnya akurasi transkripsi, hubungan antara pertanyaan penelitian dan data, tingkat analisis data dari data mentah melalui interpretasi. Hal ini dapat meningkatkan validitas keseluruhan dari studi kualitatif. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang prosedur penelitian kualitatif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.